Perkenalkan, nama saya Bram, saya berusia 35 tahun pada tahun ini. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, semuanya laki-laki. Kesibukan saya saat ini, saya sebagai finance dan accountant ya. Jadi kerjaan sehari-hari saya itu menghitung uang orang, mencatat transaksi keuangan, dan sebagainya. Saya konseling sudah mulai dari tahun 2016. Pertama kali sebenarnya nggak ada kepikiran untuk konseling ya. Pada waktu 2016 itu kebetulan saya cerita dengan salah satu kakak senior tempat bekerja, dan dia sebenarnya sudah konseling di LifeSpring juga dan memberikan input kenapa nggak coba konseling aja di LifeSpring. Jadi di situ diajak atau diarahkan supaya kalau misalkan ada burden atau penting yang ingin diceritakan bisa ke LifeSpring agar dapat diaddress secara profesional. Dan ketika pertama kali konseling pun memang itu gugup, malu, anxious, awkward atau canggung juga. Tapi memang pada waktu itu karena ada keinginan yang kuat untuk bisa resolve masalah yang ada, apparently semua hal tadi ya, canggung atau malu itu juga bisa diaddress dan bisa lebih dikompromikan, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk berani datang ke LifeSpring. Kalau saya disuruh menggambarkan proses healing saya atau proses konseling, mungkin seperti roller coaster ya. Jadi ada saatnya kita di atas excited akan seperti apa nanti roller coasternya menujunya kemana. Tapi ada saatnya ketika dia terjun ke bawah dan berputar-putar di bawah, itu juga kadang merasa seperti kenapa malah turun atau downgrade prosesnya, kenapa merasa gelap, kenapa merasa seperti kok nggak naik-naik, juga bisa aja ada yang datar, seperti itu. Jadi memang tidak selalu datar, tidak selalu naik terus juga, tapi memang berfluktuasi. Pada tahun 2016, pertama kali saya ke LifeSpring, itu memang tujuannya adalah untuk mengatasi anger issue saya. Setelah berjalan konseling dari 2016, ternyata pada tahun 2017, bulan Juli, itu kondisi mental health saya mulai menurun secara drastis ya. Sehingga pada bulan Juli tahun 2017 itu, selain konseling, saya juga diarahkan untuk ke psikiater. Jadi pada saat itu memang saya terdiagnosis dengan major depressive disorder. Jadi langsung ke depresi yang tingkat yang major ya. Pada saat itu yang saya rasakan memang banyak sekali hal-hal yang negatif, seperti misalnya perasaan ingin mengakhiri hidup, terus juga misalkan perasaan tidak berdaya, terus yang paling berasa itu adalah tidak adanya masa depan. Jadi seolah-olah dunia itu hancur, dunia itu tidak berpihak pada saya, dunia itu kejam. Pada saat itu saya juga sampai harus berhenti bekerja karena saya sudah tidak bisa berfungsi secara normal lagi, baik dari kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Tidak bisa berfungsinya lagi itu kalau dalam kehidupan pribadi, misalkan even untuk mengerjakan tugas-tugas yang sederhana seperti misalkan personal hygiene, mandi, berbersih, berpakaian yang rapi, juga makan itu juga sangat terkendala, sehingga pada waktu pertama kali didiagnosa depresi itu berat badan saya turun drastis sehingga menjadi sangat kurus ya. Terus juga perasaan mengakhiri hidup itu juga banyak yang dilakukan, seperti misalkan mencoba mengkonsumsi obat-obatan, atau juga mencoba misalkan misalkan tidak makan selama berapa lama, dan beberapa hal lainnya. Lalu selama periode depresi itu saya jadinya rutin konseling ke LifeSpring. Saya juga rutin ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan atas depresinya, sehingga dari tahun 2017 itu saya rutin mengkonsumsi obat depresi. Itu saya alami kurang lebih sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 dari Januari sampai Juni itu kondisi saya sebenarnya sudah cukup meningkat sehingga saya bisa kembali bekerja ya. Namun pada Juni tahun 2019 disayangkan kondisi saya menurun kembali, dan pada waktu itu memang gejalanya berbeda dengan apa yang saya alami pada tahun 2017. Pada tahun 2019 itu gejala yang saya alami itu sangat berfluktuasi, naik turun ya. Jadi ada periode 2 minggu atau 3 minggu itu saya merasa dalam kondisi yang sangat low, depressed, jadi tidak makan, sangat negative thinking. Tapi kemudian berganti dengan sangat cepat menjadi kondisi mood yang sangat baik dalam tanda kutip, sehingga saya bisa sangat berenergi, sangat banyak aktivitas yang ingin dilakukan,
Sehingga itu kadang sehari hanya tidur 2, 3, atau 4 jam. Nanti ketika setelah seminggu itu akan kembali ke fase depresi tadi selama 2-3 minggu, di mana saya sehari bisa tidur sampai 20 jam, tidak makan, terus juga tidak bisa beraktivitas. Pada saat itu ketika saya ke psikiater, akhirnya diagnosanya berubah dari major depressive disorder menjadi bipolar tipe 2. Ketika bipolar tipe 2 itu pengobatannya juga diganti dari pengobatan depresi menjadi obat-obatan untuk bipolar. Jadi untuk memaintain agar mood saya stabil, tidak berfluktuasi secara signifikan. Jeda dari 2014 sampai tahun 2023 itu juga penuh dengan fluktuasi seperti yang tadi, dan juga kadang merasa bosan atau bertanya-tanya kenapa saya sudah menjalani pengobatan tapi masih lama sekali ya. Tapi selama dari tahun 2019 sampai 2023 itu memang obat yang dikonsumsi perlahan-lahan menurun dosisnya ya. Jadi dari yang misalkan tadi di tahun 2019 dosis 1, lama-lama berkurang menjadi 0,8, 0,6, 0,4, sampai akhirnya pada tahun 2023 bulan November saya bisa melepaskan konsumsi obat-obatan, dan sampai sekarang tahun 2025 saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan, tapi saya tetap bisa menjalani hidup dengan normal. Pada masa-masa depresi yang saya lakukan untuk bisa bertahan ya menjalani fase-fase depresi itu, saya memaksakan atau mengusahakan diri untuk rutin ke psikiater dan psikolog dan konselor. Jadi itu saya lakukan dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan saya, bisa mengatasi depresi saya. Jadi saya tidak perlu menjalani ini sendiri ya. Hal yang kedua yang saya lakukan adalah saya menginformasikan kepada orang tua saya dan atau keluarga bahwa saat ini saya sedang mengalami depresi. Mohon bantuan dan dukungannya, juga mohon untuk tidak ditanya-tanya secara berlebihan. Karena pada saat itu saya sendiri pun tidak tahu jawabannya kenapa saya seperti ini. Terus yang ketiga, saya berusaha mengingatkan diri sendiri, hidup saya di sini itu masih ada tujuannya, walaupun hanya satu. Pada saat itu tujuan yang saya pikirkan adalah kalau misalkan saya tidak ada di dunia ini lagi, orang tua saya itu tidak akan ada yang support. Karena saya pada saat itu dan sampai sekarang memang adalah tulang punggung keluarga ya. Jadi dari 3 hal itu saya tetap merimain diri saya bahwa saya masih memiliki tujuan untuk hidup di dunia ini, sehingga saya mencoba untuk survive, dan tujuan itu juga yang menjadi bahan bakar untuk saya agar tetap semangat ke psikiater, psikolog maupun konselor. Perbedaan sebelum dan sesudah konseling. Jadi memang kalau sebelum konseling dulu itu banyak kemarahan, banyak isu atau banyak penolakan dalam diri sendiri ya. Jadi kayak timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih saya seperti ini? Kenapa saya tidak bisa seperti orang lain dan sebagainya. Dan sekarang setelah menjalani sesi konseling itu mulai terlihat perbedaan dalam sisi lebih bisa menerima diri sendiri, terus juga lebih baik terhadap diri sendiri ya, jadi tidak keras, tidak marah pada diri sendiri, dan juga cara menjalani hidup itu memang lebih rileks, lebih enjoy, dan mungkin jadi lebih merasa bersyukur atau diberkati gitu ya, dengan kondisi yang sama, dengan background yang sama, tapi cara pandangnya terhadap diri sendiri dan dunia itu juga sudah banyak berubah ya. Atas beberapa stigma yang biasanya muncul di masyarakat atau sosial media ya. Yang pertama itu adalah apakah ke psikiater dan psikolog itu sama dengan gila? Tidak. Karena memang mental health itu banyak macam jenisnya dan tidak harus menjadi gila untuk kita ke psikolog dan atau psikiater. Yang kedua adalah apakah ketika saya mengalami mental health itu artinya saya kurang bersyukur kepada hidup atau kepada agama saya atau kepada Tuhan? Itu juga tidak benar ya, karena setelah saya menjalani proses konseling dan healing, saya juga sedikit banyak research tentang gangguan mental itu tidak sepenuhnya pengaruhi oleh kondisi mental kita, tapi juga dipengaruhi oleh faktor biologis kita ya. Dimana kalau dari sisi faktor biologis itu yang mempengaruhi mungkin bukan perasaan kita bersyukur atau tidak, tapi
tapi juga dipengaruhi oleh hormon, kondisi otak, dan juga mungkin dipengaruhi oleh trauma-trauma yang pernah kita alami pada masa sebelumnya ya. Dan dari pengalaman saya tetap bersyukur menjalani hidup ini, apalagi setelah saya berhasil menjalani proses healing, saya bersyukur bisa survive dan bisa berada di tahap yang sekarang. Saya bisa melakukan banyak hal-hal lain yang saya nikmati yang sebelumnya tidak saya jalani. Seperti misalkan berolahraga, main tenis, itu juga satu aktivitas yang sangat saya enjoy pada saat sekarang yang tidak saya bisa rasakan pada saat dulu. Kalau Bram yang sekarang di tahun 2025 bisa kembali ke tahun 2016 pada saat Bram pertama kali konseling, atau pada tahun 2017 ketika Bram pertama kali didiagnosa major depressive disorder, yang saya ingin sampaikan kepada Bram yang dulu adalah kamu nggak sendiri. Masih ada orang-orang di sekitar sana yang peduli atas keberadaan Bram ini. Orang tua, keluarga, teman dekat, konselor, dan psikolog saya, dan juga banyak hal-hal indah lainnya yang menunggu kamu di masa mendatang. Karena Bram yang tahun 2025 ini sudah menjalani semuanya, sudah tahu bahwa di masa mendatang itu banyak hal-hal indah yang menunggu. Maka kamu di Bram yang 2016 dan 2017 itu, mari kita menguatkan diri, semuanya itu bisa dilalui dengan bukti karena ada Bram yang sekarang yang sudah menikmati hal-hal indah yang ada. Untuk teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin sedang mengalami depresi, bipolar, maupun mental health atau trauma-trauma lainnya, saya cuma ingin menyampaikan pesan. Yang pertama adalah kamu tidak sendiri. Masih ada orang-orang yang peduli dengan kamu, dengan keberadaan kamu. Bisa jadi orang tua kamu, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, atau bahkan bisa jadi konselor ataupun psikolog kamu. Mungkin bisa jadi saat ini kamu belum menemukan orangnya, tetapi saya harap selama proses konseling, kamu bisa menemukan orang-orang yang peduli dengan kamu, sehingga membuat kamu tidak merasa sendiri dan membuat kamu memiliki tujuan yang lebih kuat agar dapat sembuh dari depresi, bipolar, maupun mental health issue lainnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah banyak hal-hal di luar sana yang indah yang masih bisa kita lakukan. Seperti misalkan kalau saya yang dulu saya tidak pernah main tenis, saya di sini mencoba meluangkan waktu saya untuk main tenis dan itu sangat enjoyable untuk saya. Dan saya sangat bersyukur saya memiliki kesempatan untuk menjalankan aktivitas ini, dan saya juga bersyukur dulu saya menguatkan diri saya agar survive sehingga saya saat ini memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas yang saya senangi. Jadi pada saat ini teman-teman pasti merasa berat, merasa mungkin tidak ada arah, mungkin tidak ada tujuan, tapi itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman terus semangat menjalani proses healing, karena teman-teman nanti ke depannya banyak hal-hal baik dan mungkin banyak aktivitas-aktivitas atau hal-hal menarik lainnya yang bisa teman-teman lakukan. Dulu pertama kali saya menjalani konseling itu memang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan, takut akan dicap negatif, takut tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya. Mungkin saran saya buat teman-teman yang ingin pertama kali konseling tapi masih ragu, masih takut, yang saya sarankan pertama kali adalah tulis apa yang kamu rasakan saat ini. Tulis di lembaran kertas kosong sebanyak-banyaknya apa yang kamu rasakan. Tidak perlu dipikir apakah penulisannya baik dan benar. Tidak perlu dipikir apakah nanti yang membaca akan mengerti tulisan saya. Hanya tulis aja. Karena ketika dengan tulis, di situ hanya ada diri kamu sendiri. Tidak ada orang lain yang mungkin tahu ya. Baru setelah saat itu, ambil satu langkah kecil, telepon atau WhatsApp. Cobalah membuat janji untuk konseling, dan nanti ketika sudah tiba saatnya konseling, mungkin kamu masih ragu, masih takut untuk berbicara apa, mungkin kamu canggung atau awkward. Itulah gunanya tulisan yang sudah buat pertama kali tadi ya, sehingga sedikit banyak konselor bisa memahami apa yang terjadi sama diri kamu dan mungkin mengetahui apa langkah lanjutan atau hal-hal yang perlu dilakukan atau dibicarakan dengan kamu, sehingga pembicaraan atau diskusi atau proses konseling dapat berjalan lebih mudah tanpa ada kekhawatiran kamu
canggung atau malu atau mungkin merasa tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Itu langkah yang saya lakukan dulu ketika pertama kali konseling, dan mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman di luar sana yang masih sulit mengungkapkan isi hatinya secara verbal ya pada konseling. Saya adalah penderita bipolar, saya adalah penderita depresi, tapi saya tidak teridentifikasi dengan bipolar maupun depresi. Saya adalah Bram yang bisa menjalani hidup, yang bisa menjalani pekerjaan. Saya pernah mengalami depresi dan bipolar, tapi depresi dan bipolar itu bukanlah saya.